Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Cerita Bunda Hilya. Selamat bagi Anda yang masih terus mengikuti video ini, berarti Anda menginginkan sebuah perubahan yang baik untuk hidup Anda. So, enjoy this video. Anda diciptakan untuk sukses. Secara keseluruhan, Anda adalah manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang pada dasarnya baik dan diberi hak untuk menjadi lebih baik. Berhak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan Anda. Anda berhak memperoleh hubungan dengan pasangan yang berbahagia, kesehatan yang sempurna, pekerjaan yang layak, dan kehidupan berkecukupan dengan limpahan finansial. Ini semua hak asasi Anda. Semuanya adalah paket yang Anda miliki. Anda diciptakan untuk mendapatkan kesuksesan. Anda didesain memiliki self-esteem atau rasa percaya diri. Anda diciptakan memiliki self-respect atau hormat atas diri sendiri. Kebanggaan diri Anda adalah masterpiece, sebuah mahakarya yang tidak ada duanya. Tak ada yang sama persis dengan Anda. Anda diciptakan sebagai co-creator to God atau pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Anda memiliki bakat dan kemampuan terpendam yang menakjubkan. Gali dan pergunakan potensi itu, maka Anda akan memperoleh apa yang Anda impikan. Be careful of what you wish for. Ya, benar. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan dan ucapkan. Bersama tulisan yang saya persembahkan, saya telah membuktikan sekarang giliran Anda. Ketahuilah, Anda hidup di sebuah zaman yang mengagumkan. Zaman paling hebat dalam sejarah umat manusia. Anda dikelilingi oleh banyak peluang yang dapat Anda manfaatkan untuk meraih impian-impian Anda. Semua alat penunjangnya pun lengkap. Satu-satunya batas nyata yang menjadi penghalang Anda untuk mencapainya adalah batasan-batasan yang ada dalam diri Anda. Batasan yang di dalam pikiran Anda. Hasil pikiran Anda sendiri. Padahal masa depan Anda sesungguhnya terbuka lebar, nyaris tak terbatas. Ingatlah bahwa walaupun kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau kalimat yang indah, Tuhan tetap memahami doa umatnya. Semuanya diawali dengan kekuatan pikiran. Pikiran itu mencipta. Kita pasti sering mendengar kalimat, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berpikir. Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucap dan didengar daripada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud kalimat tersebut? Ilustrasinya kira-kira begini. Pernahkah Anda suatu hari di tengah perjalanan sedang menyetir mobil atau sedang mengendarai motor, lalu Anda menyadari bahwa ternyata dompet Anda, SIM Anda tertinggal di rumah? Lalu Anda pun panik dan dalam hati mengucap, wah, jangan-jangan ketangkep polisi nih. Selang tak berapa lama di lampu merah polisi datang mendekati Anda dan menanyakan SIM Anda. Bayangkan ada ratusan pengendara motor atau mobil di sana. Mengapa tahu-tahu dia menanyakan Anda? Atau pernahkah suatu hari Anda berkata dalam hati, alamat dan nomor telepon teman-teman semua tercatat di handphone. Kalau handphone ini hilang pasti gawat nih. Ternyata selang beberapa hari kemudian handphone Anda benar-benar hilang. Atau mungkin suatu hari Anda berkata dalam hati, kayaknya ini kunci mobil cuma satu, gak ada cadangannya. Kalau hilang bisa berabe nih. Besoknya kunci tersebut ketinggalan di dalam mobil dalam keadaan terkunci.
Dari cerita-cerita tersebut, kesannya ketika kita mengatakan atau bahkan sekedar memikirkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, kalimat itu seakan memberikan getaran ke alam semesta. Pada contoh pertama, misalnya, kita memberikan sinyal dan menggetarkan dawai di hati polisi, dan benarlah, getaran tersebut direspon. Atau satu contoh lagi, apakah Anda pernah memiliki atau sekedar meninabobokan bayi? Getaran dari diri kita terbaca dengan mudah oleh sang bayi. Misalnya, dia di suatu malam, katakanlah pukul 2 malam terbangun, kaget dan menangis keras. Kita juga ikut terbangun karena suara tangis sang bayi. Kemudian kita gendong dia dan kita mencoba menenangkannya. Lalu ketika sang bayi justru menangis dengan lebih keras, Anda pun panik. Nah, getaran panik tersebut membuat si bayi menangis tambah keras, yang kemudian membuat Anda tambah panik. Jadi solusinya bagaimana? Akan lebih baik jika Anda mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Beri getaran bahagia pada diri sendiri dulu, dan buat suasana hati damai terlebih dahulu. Kendalikan semuanya. Andalah pengendali sejati jalan hidup Anda. Lalu lihat, apa reaksi sang bayi setelah getaran Anda tenang dan damai? Pasti tangisannya mereda karena dia terinduksi getaran damai tadi, dan tidurlah dia kembali. Percayakah Anda bahwa getar dawai Anda tadi bisa menarik apapun yang Anda pikirkan dan inginkan? Bagian tubuh manusia yang paling unik adalah otak dan pikiran. Pahami cara kerja otak Anda. Memahami cara kerja otak cukup rumit. Ya, rumit karena jalur-jalur peta yang kompleks, syaraf-syaraf neuron yang jumlahnya jutaan, dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer jika disambung-sambung. Jaringan pusat nerve system mengendalikan kimia-kimia tubuh yang menentukan banyak hal seperti tindakan-tindakan yang diambil, perasaan-perasaan yang timbul, hingga bayangan-bayangan dalam pikiran. Demikian unik dan ajaib. Kemudian ada yang namanya persepsi atau paradigma, atau bagaimana seorang manusia memandang dunia. Itu semua memengaruhi tindak tanduk, hasil, dan masa depan seseorang. Otak manusia terdiri atas ribuan sambungan, tempat berjalannya sel-sel listrik di dalam otak. Ketika kita belum mempelajari suatu hal, di antara sambungan itu ada celah yang memisah. Sebuah celah yang tampak kecil akan jadi seperti jurang kalau kita bandingkan dengan kehidupan di muka bumi. Ketika kita mempelajari suatu hal, sel listrik dalam jaringan tersebut akan mencoba melompati celah tersebut, melompat menuju jaringan di depannya. Butuh tenaga ekstra untuk melompat, apalagi lompatan pertama kali. Misalnya, Anda belajar mengemudikan mobil, akan butuh waktu untuk menjadi terampil. Butuh waktu, tetapi lama-lama akan semakin mudah mempelajarinya. Mengapa? Karena setelah lompatan pertama, sel tadi juga akan membangun jalan perintis bagi sel listrik lain yang akan melompat juga ketika kita kembali mempelajari hal yang sama. Semakin kita rajin mengulangi hal tersebut, jalan perintis tadi semakin lama semakin baik, dan pada akhirnya menjadi kokoh. Celah tadi pun tertutup dan terciptalah suatu sambungan baru. Saat itu kita telah berhasil menjadi terampil dalam hal yang berulang kali kita pelajari dan kita lakukan. Mengapa? Karena sel-sel listrik di otak tak perlu lagi melompat menyeberangi celah. Jembatan telah kokoh berdiri. Itulah mengapa orang yang awalnya tidak bisa kemudian belajar dengan keras, akhirnya mulai terbiasa. Lama-lama malah menjadi terampil. Apabila ia terus belajar di bidang yang sama, dia pun akan menjadi ahli di bidang tersebut. Karena dia telah membangun jembatan yang kokoh hingga sel-sel listrik di otaknya bisa berjalan dengan mudah.
Celah tersebut dikenal dengan sistem synapse gap atau reticular activating system. Inilah yang menjembatani alam sadar dan bawah sadar. Sesuatu yang di alam bawah sadarlah yang menjalani hidup kita dalam wujud tindakan dan pengalaman. Semua terjadi di otak kanan, pengalaman, memori, dan rasa. Bagaimana kalau informasi, tulisan atau perkataan misalnya? Ini faktanya tentang kerja otak dan pikiran. Kata-kata dan informasi akan selalu masuk ke otak kiri terlebih dulu, dianalisis, diulang-ulang, kemudian masuk ke kanan, dibuka ras, lalu menjadi tindakan. Ilustrasinya begini. Misalkan, Anda membaca koran pagi ini. Diberitakan bahwa minyak bensin premium sekarang menjadi 20.000 per liter. Informasi tersebut masuk ke otak kiri, dianalisis, kemudian baru mulai kita membandingkan atau menghakimi. Kemudian terbayang dan terimajinasi. Wah, jangan-jangan sudah gila nih pemerintah. Sudah dipilih rakyat, sekarang naikin harga begitu aja. Mungkin begitu batin Anda. Emosi dan imajinasi tersebut ada di otak kanan. Informasi sudah berpindah. Begitu emosi tercipta, gelombang ras tersambung dan lompatan neutron otak cepat terbentuk. Tindakan yang dipilih misalnya demo. Ini contoh bahwa otak kiri menerima informasi, pindah ke kanan, ditambah imajinasi, terbangun bayangan, emosi, bahagia, sedih, suka, atau takjub misalnya. Maka ras terbuka menjadi nilai baru dalam pikiran, menjadi landasan atas perbuatan. Contoh lainnya, bayangkan jika ternyata Anda adalah orang yang memiliki tabungan di bank sebanyak 10 miliar, lalu Anda membaca informasi bahwa harga premium menjadi 20.000 per liter. Maka informasi tetap masuk ke otak kiri dan dianalisis. Karena Anda tahu hal itu tidak memengaruhi apa-apa, Anda pun tidak membayangkan apa-apa. Data tidak pindah ke kanan, tentu tidak terjadi tindakan apa-apa, bukan? Kembali ke contoh pertama. Perbedaan data peta otak membedakan tindakan. Jika seorang ibu rumah tangga menerima informasi bahwa harga premium menjadi 20.000 per liter, akan berbeda dengan seorang politikus lawan dari pemerintah yang berkuasa dalam hal tindakan. Atau seorang pedagang asongan menerima informasi naiknya premium. Berbeda dengan buruh pabrik, berbeda dengan guru sekolah dasar, dan berbeda pula dengan para pemuda LSM. Di sini indahnya hidup, di sini seninya hidup. Suatu hari saya mengikuti salah satu workshop. Hari pertama 110 orang murid hadir dari 10 negara. Ada warga India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan terakhir dari Iran. Saya satu-satunya dari Indonesia. Hari pertama perkenalan, masing-masing cerita jalan hidup mereka masing-masing. Saling berbagi sedetail dan serinci mungkin. Wah, seperti film drama. Ceritanya seram-seram, menegangkan. Taruhan nyawa hilang dan anggota keluarga yang meninggal terbunuh merupakan hal yang biasa. Parah semua kondisinya. Ada seorang bapak berusia 55 tahun. Selama 40 tahun ia bekerja hanya untuk membayar utang. Ada juga yang bangkrut berutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad, mafia Hong Kong, dan dibunuh keluarganya. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarga sendiri. Wah, sulit dibayangkan cerita jalan hidup mereka. Bahkan 100 kali saya mendengar cerita masing-masing. 100 kali itu pula saya menangis. Saya tentu tidak boleh menceritakan rincian cerita mereka karena ini merupakan rahasia di antara kami. Ibaratnya kami seakan sudah menjadi saudara sependeritaan. Common sorrow. Jalan hidup saya jika dibandingkan cerita mereka menjadi tak sebanding dan tak ada apa-apanya.
Hari berikutnya, sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya, kusut semua. Mereka berlima dan masih muda, yang paling tua baru 35 tahun. Namun, rekening mereka paling sedikit 6 juta Australian dollar. Diamput, ujar saya dalam hati berkali-kali. Millionaire mindset, diajarkan oleh miliuner. Oke, ini benar. Ini adil. Kami diperlihatkan dana di rekening mereka. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu datang ke mereka. Mata saya mulai melek. Ide di otak saya mulai melompat-lompat liar. Rasanya ada suara "aha" berkali-kali di benak saya. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Kami membentuk formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, dilanggar, dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hatinya. Kami peserta diberi pertanyaan, How is the money come to you? Atau bagaimana uang datang kepada Anda? Seluruh peserta dapat giliran untuk menjawab, dan kalau disamaratakan semua menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Semua peserta berbicara bergantian, tetapi kesimpulannya rata-rata menjawab mencari pekerjaan. Karena dengan bekerja kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab uang. Pertanyaan berikutnya, jadi begitulah cara kerja otak Anda? Untuk mendapat uang, Anda harus bekerja. Kita stop sebentar. Ada yang salah dari pernyataan tersebut? Tentu tidak, bukan? Inilah pertanyaan dan pernyataan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja tetapi dapat uang? Otak saya keram, macet, kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan. Oke, jadi Anda berpikir bahwa uang datang kalau bekerja. Dan kalau tidak punya uang, Anda perlu mencari pekerjaan. Lalu Anda pikir Anda akan mendapat uang, padahal itu hanya menyambung hidup. Di akhir bulan, uang Anda habis lagi dan Anda bekerja lagi. Begitu roda kehidupan yang Anda putar, benar? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukankah itu pemahaman yang umum? Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja yang nggak dapat duit. Kemudian pertanyaan berikutnya agak menohok saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu? Anda percaya Tuhan? Iya, tentu saja, jawab saya. Tuhan Anda bisa apa? Tanyanya lagi. Duh, kalau ini bukan pelajaran trespassing, pasti saya sudah mengamuk. Tuhan saya bisa segalanya, tak terhingga, jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instruktur bernama Geoff itu mendekat. Tuhan Anda tak terhingga, bisa melakukan apa saja, bisa semuanya. Kalau begitu, bisakah Anda meminta kepada Tuhan begini? Anda tetap di rumah, duduk dengan orang yang Anda cintai dan mencintai Anda, mengerjakan sesuatu yang menjadi kesukaan Anda, kemudian memiliki uang tak terhingga, bisakah? Saya gelagapan. Dia menekan saya lagi. Bisakah Tuhan Anda mendatangkan uang kepada Anda tanpa bekerja, dengan hanya mengerjakan yang Anda cintai tetapi bisa dapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa, jawab saya keras. Kenapa Anda tidak minta itu? Kenapa Anda tidak minta kepada Tuhan? Ya, Tuhan, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya sukai, menyenangkan banyak orang, santai, sehat, menjadi semakin pintar, membantu alam, dan dapat uang tak terhingga. Mengapa Anda tak meminta seperti itu? Mengapa tidak meletakkan doa itu di benak Anda, tetapi justru milih yang merepotkan, melelahkan, dan membuat frustasi hanya untuk dapat uang? Kenapa minta kerja baru dapat uang? Tanyanya dengan nada suara meninggi dan mengeras. Saya tidak menjawab. Ya, saya juga bingung. Kenapa saya mau dapat uang harus kerja?
Kenapa nggak diam saja atau mengerjakan sesuatu yang enak dan santai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus kerja juga apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Jadi ini maksudnya saya harus apa ya? Geoff menekan saya lagi. Kalau Anda datang ke sini masih mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda harus siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda yang menentukan nasib, Anda siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda pasti kecewa. Tapi kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun, Anda pasti mendapat sesuatu. Kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluar. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pengajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda pasrah dan percaya. Anda sangat diuntungkan karena semua akan mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda pasti menikmati setiap proses di kelas ini. Kalau Anda masih memegang kukuh belief system Anda yang lama, Anda akan persis akan menjadi seperti diri Anda yang sekarang. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun fondasi belief baru, siap-siap melihat diri Anda yang lebih sesuai dengan keinginan Anda, urainya panjang lebar. Kemudian nadanya melunak dan semakin pelan. Anda kesini sudah membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, dan membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikiran saja. Kalau Anda mau membuang pola tersebut, kita akan melanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit hati karena semua yang Anda pegang selama ini bisa lepas, bahkan harus dilepas. Bahkan kebenaran yang Anda pegang akan dipertanyakan, ditantang ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang membuat Anda merasa, apakah mungkin? Apakah masuk di akal? Masa sih? Bagaimana bisa? Pernyataan dan pertanyaan logika belief lama Anda akan ditantang. Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji, yang tidak menohok atau menyinggung siapapun. Kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran ini, pelajaran kebenaran ini salah. Dan semua kita tahu bahwa kebenaran yang paling benar itu membela dirinya sendiri, pungkasnya. Persepsi adalah biang masalah. Percayakah Anda bahwa dalam pelajaran Millionaire Mindset, persepsi merupakan hal nomor 1 yang dirubuhkan? Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak peserta, termasuk saya. Contoh persepsi beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matre. Lihat lelaki hanya dari ukuran materi. Dalam Millionaire Mindset, persepsinya bukan seperti itu, tetapi seperti ini. Hanya lelaki kere yang bilang bahwa semua perempuan matre. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi hati kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lainnya, persepsi seperti ini. Belagu banget sih, orang pakai motor Harley Davidson, suaranya menggelegar berisik, gayanya sombong. Tidak jarang kita mendengar komentar seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya pernyataan tersebut merupakan antitesis atau lawan dari sisi conscious pikiran yang mengatakan, saya tidak mampu membeli motor Harley. Karena itu, sebagai pelampiasan, keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi, semua diacak-acak begini. Iya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman. Tetapi dalam pikiran, di hati kecil rasanya seperti ada yang menyeletuk. Iya juga sih. Karena sudah ada kesepakatan antara sesama peserta dan fasilitator yang mengajar bahwa
Mereka akan menggunakan bahasa langsung. Mau tak mau, persepsi tersinggung, harga diri, gengsi, atau ilmu apapun yang dipegang sebagai kebenaran versi diri peserta harus ditanggalkan. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti apa Anda sekarang ini. Jadi, di dalam kelas, kalimat dan kata-kata yang direct menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya, ketika saya dijadikan subjek tanya jawab. Mr. Mardigu, what do you think about Bentley or Rolls-Royce? Quick answer. No thinking, please. Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good. This is a snap answer. Very straightforward, and it shows you that you are having a poverty consciousness, katanya. Ya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan dan karena itu kamu kerja sekuat tenaga. Tetapi pola pikir miskinmu membawa kamu kembali ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya. Tetapi karena sejak awal sudah disepakati untuk tidak boleh tersinggung dan harus siap jika persepsi kita dirubuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung ke akar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si fasilitator Geoff bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak, skinhead. Dijawab cepat oleh Bruce. That's my car. Kontan saja seisi kelas tergelak. That's what you call prosperity consciousness, tugas Geoff. Kalimatnya itu membawa saya melamun, teringat kembali pada suatu masa ketika saya berdialog dengan Ketut Mas Sagung, anak ketiga dari Mas Sagung, pendiri toko buku Gunung Apel dan toko buku Wali Songo, pemilik hotel Niko yang kini menjadi Pullman dan gedung Wisma Nusantara, dan banyak lagi list bisnis dari ketiga putra almarhum Mas Sagung. Saya mengenal Ketut Mas Sagung selama lebih dari 25 tahun. Bahkan sampai saat ini kami masih sering bertemu, seminggu sekali SMS dan BBM bisa 2 hari sekali. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya itu, bro, bagaimana awal muasal keluarga Mas Sagung ini bisa membangun kelimpahan bisnis hingga seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Mas Sagung lakukan? Singkat cerita, Ketut Mas Sagung mengisahkan bahwa bapaknya dulu pegawai bagian sales yang gigih, setiap hari berjualan buku. Namun di hati kecilnya, ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain, dan ini ada batasnya. Pemikiran itu memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal, andaikan dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikannya tempat untuk membuka usahanya. Rumah itu milik sepasang suami istri warga negara Belanda. Dan suatu hari mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang itu pun memasang iklan di koran dengan harga murah, tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga lebih murah lagi, juga tidak ada peminat. Sampailah suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, sayang sekali meninggalkan aset di negara orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan ke orang yang lewat sini? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental yang setiap hari lewat. Dan dari raut mukanya sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, dan pandai. Siapa tahu dia berminat, Pak. Anak muda yang dimaksud sang istri tak lain adalah Mas Sagung. Maka suatu hari ketika Mas Sagung lewat, dipanggillah dia dan ditawarkanlah rumah tersebut. Tentu saja tawaran ini disambut antusias oleh Mas Sagung. Sayangnya begitu disebut harga, Mas Sagung tidak sanggup.
Padahal harga tersebut sudah super murah dibandingkan penawaran via koran atau bahkan tanda di depan rumah. Tapi apa mau dikata, uang yang Mas Agung kumpulkan belum sampai segitu. Akhirnya sang suami menawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyanggupi. Dia berusaha keras bekerja mencicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar saja, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Ketut Mas Agung menyimpulkan ceritanya. Begini Wi, misalkan dulu Bapak tidak pernah mengatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalkan dulu Bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah itu bahwa dia ingin memulai bisnisnya di sana. Misalkan dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam hatinya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti si pemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi mencicil kepada dia. Ya, intinya adalah percaya sebelum terjadi. Pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anaknya. Pada saat sesi tanya jawab dengan Geoff tentang persepsi prosperity consciousness versus poverty consciousness atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran kemiskinan, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience, pengalaman yang membuat saya berkata dalam hati, aha, sekarang saya mengerti. Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini cara uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal polanya? Ada beberapa cara. Mungkin agar lebih cepat, saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja? Diberi oleh orang tua? Diberi oleh suami atau pasangan? Dari hasil dagang? Dari usaha sendiri? Dari gajian? Atau dari meminta kepada orang lain? Sewaktu Anda melanjutkan membaca tulisan ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan, sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain, serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan dan setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan. Misalkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Perempuan cantik dengan tinggi semampai dan berkulit putih tersebut berpakaian rapi, sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, tetapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena cantiknya menonjol sekali. Kalau dilihat sekilas, usianya mungkin tak lebih dari 25 tahun. Make up-nya tipis sehingga kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik di sisi kiri jalan yang disorot jelas oleh lampu merkuri dekat halte itu? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajalkan diri. Atau ada juga yang mengatakan, mungkin perempuan ini pulang kerja shift malam dari hotel di bilangan sini. Pokoknya macam-macam, pasti ada yang positif dan ada yang negatif.
Keduanya bergantung kepada template kepala Anda masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seseorang tercipta? Mengapa manusia satu dengan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang gagal, dan beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu berulang-ulang terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Misalnya, seseorang membaca koran lampu merah, pos kota, atau banyak lagi berita yang isinya hal negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijajali dengan berita maksiat dan kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template otaknya kira-kira kalau selama 5 tahun dia memperoleh hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran dan majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena perempuan cantik tadi, bisakah Anda menebak apa isi pikiran masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Ingin mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda selalu ada hal yang memberatkan, sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka selain keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut yang membentuk self-concept, seberapa Anda yakin dengan diri sendiri, dan inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, kerjakan, dan rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran inilah yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukanlah perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga bukan dari mana asal Anda, tetapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi Anda. Tunggu kelanjutan ceritanya di part 4 hanya di Cerita Bunda Hilya. Like dan subscribe.